Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Indra Cahya dengan NIM 112111202. Di sini saya akan memaparkan tentang isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, yaitu salah satunya yaitu dengan kenaikan tarif pajak pertambahan atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Baik, dalam hal ini saya akan memaparkan tentang kenaikan PPN 12%. Itu perubahan dalam kebijakan ekonomi memang seringkali menjadi isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan terbaru adalah kenaikan tarif pajak pertambahan dari 11 menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Mengapa ini penting? PPN adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan meningkatnya tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan domestik, pemerintah merasa perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, ada optimisme bahwa penerimaan negara akan meningkat, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran tentang dampak kenaikan ini terhadap daya beli masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil pasca pandemi COVID-19. Jadi tujuan kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memerlukan sumber pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, termasuk membiayai program sosial, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatkan tarif PPN, pemerintah berharap dapat memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu memberikan dana yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, dan ancaman inflasi. Menciptakan keadilan sosial dalam sistem perpajakan, kenaikan tarif PPN ini dirancang untuk lebih fokus pada konsumsi barang mewah, sementara kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kontribusi masyarakat kelas atas dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Pentingnya reformasi perpajakan adalah bagian dari upaya menciptakan sistem keuangan negara yang sehat. Ada alasan pentingnya reformasi ini, yaitu ada mengatasi tantangan pembangunan. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti kesenjangan pembangunan antara daerah, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang merata. Semua ini memerlukan dana besar yang sebagian besar bergantung pada penerimaan pajak.
Selanjutnya yaitu ada menyesuaikan dengan standar global. Tarif PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Sebagai perbandingan, rata-rata tarif PPN di negara-negara Uni Eropa mencapai 20%. Kenaikan ini diharapkan membuat sistem perpajakan Indonesia lebih kompetitif secara internasional. Pendukung pertumbuhan jangka panjang juga menjadi salah satunya, yaitu dengan sistem pajak yang lebih kuat. Pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Di sisi lain ada ruang lingkup pembahasan, yaitu dalam pembahasan lebih lanjut kita akan melihat dampak kenaikan PPN dari berbagai sudut pandang, yaitu bagaimana kenaikan tarif PPN mempengaruhi daya beli masyarakat, apa dampaknya terhadap harga barang dan jasa di pasar, bagaimana sektor usaha terutama UMKM merespon kebijakan ini. Di sisi lain ada dampak sosial, apakah masyarakat kelas bawah akan terdampak langsung oleh kenaikan ini, bagaimana kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial dan memitigasi dampak negatif kebijakan pemerintah untuk kompensasi, yaitu ada program diskon listrik 50% untuk rumah tangga kecil, penyaluran bantuan beras 10 kilo per bulan untuk keluarga miskin. Nah, selanjutnya ada kebijakan PPN 12%. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UHPP) yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Namun di balik kebijakan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dikaji. Apakah waktu penerapan kebijakan ini sudah tepat dalam situasi pasca pandemi dan ketidakstabilan ekonomi global? Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Apakah kenaikan PPN dapat memberikan manfaat langsung atau justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat? Yang kedua, ada siapa yang akan paling terdampak walaupun barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN. Dampak kenaikan harga barang sekunder dan tersier dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Tujuan kebijakan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah berharap kenaikan tarif PPN ini akan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, mengingat PPN merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak. Pendapatan tambahan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Nah, selanjutnya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan beban fiskal negara. Dengan meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri sehingga meningkatkan stabilitas keuangan negara. Menciptakan sistem pajak yang adil dan efisien dengan menerapkan kenaikan tarif secara bertahap. Pemerintah ingin menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN untuk melindungi masyarakat miskin, sementara barang sekunder dan tersier dikenakan tarif yang lebih tinggi.
Jadi di sini ada pertanyaan penting, apakah kebijakan ini benar-benar akan menciptakan keadilan sosial atau justru memperlebar kesenjangan ekonomi? Bagaimana pemerintah memastikan bahwa pendapatan tambahan ini benar-benar dialokasikan untuk kepentingan publik? Dampak dari kebijakan tersebut yaitu ada harga barang dan jasa. Kenaikan PPN akan langsung memengaruhi harga barang dan jasa, terutama barang sekunder dan tersier. Walaupun barang kebutuhan pokok dikecualikan, kenaikan harga di sektor lain dapat menyebabkan efek domino yang mempengaruhi seluruh rantai ekonomi. Daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan tetap atau rendah. Hal ini dapat memperlambat laju konsumsi domestik yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Potensial inflasi. Kebijakan ini berpotensi memicu inflasi. Jika inflasi tidak terkendali, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Meskipun pemerintah telah memberikan program kompensasi seperti diskon listrik dan bantuan sosial. Apakah pemerintah memiliki strategi yang cukup untuk mengendalikan inflasi? Bagaimana memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak menciptakan tekanan tambahan bagi ekonomi rumah tangga? Mungkin ada dampak sosial, yaitu ada ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini mungkin memberikan dampak yang berbeda pada kelompok masyarakat yang berbeda. Masyarakat kelas atas mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi kelas menengah dan bawah akan merasakan dampak signifikan dari kenaikan harga barang. Penerimaan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini sangat penting. Jika kebijakan ini tidak dijelaskan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk pertimbangan. Apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi yang cukup untuk menjelaskan manfaat kebijakan ini? Bagaimana memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan? Mungkin dari sisi program kompensasi pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai program kompensasi, termasuk diskon listrik 50%. Pemerintah memberikan diskon listrik hingga 50% bagi pelanggan rumah tangga kecil, yaitu sekitar 450 sampai dengan 900 volt ampere selama 2 bulan pertama penerapan tarif baru. Bantuan bebas 10 kg beras sebanyak 16 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan berat 10 kg per bulan. Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Pemerintah akan bekerjasama dengan distributor utama untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau. Dari segi pertimbangan, apakah program kompensasi ini cukup untuk menutupi dampak kenaikan PPN bagi masyarakat rentan? Bagaimana pemerintah memastikan distribusi bantuan ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan? Mungkin ada alternatif solusi kenaikan PPN.
bukan salah satunya cara untuk meningkatkan penerimaan negara. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan mungkin ada meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah, dapat fokus pada peningkatan kepatuhan pajak terutama dari kelompok wajib pajak besar yang selama ini belum optimal menyumbang. Menambah basis pajak dengan mendigitalisasi sistem perpajakan, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di sektor internal, sehingga meningkatkan basis pajak tanpa harus menaikkan tarif pajak untuk kelompok yang super kaya. Alih-alih menaikkan PPN yang membebani semua masyarakat, pemerintah dapat mempertimbangkan pajak tambahan yang diperuntukkan untuk kelompok super kaya, seperti pajak kekayaan atau properti mewah. Yang selanjutnya ada implikasi dan tantangan kebijakan PPN 12% ini. Implikasi kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% memiliki berbagai implikasi yang dapat mengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Implikasi ini mencakup dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat demi usaha serta pengelolaan fiskal negara. Implikasi ekonomi, pendapatan negara yang meningkat. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Perubahan pola konsumsi, kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Barang dan jasa non-esensial mungkin dapat mengalami penurunan permintaan karena konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Daya saing produk domestik, kenaikan PPN berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor manufaktur. Hal ini dapat berdampak pada daya saing produk domestik, terutama jika dibandingkan dengan barang impor yang mungkin lebih murah. Inflasi yang terkendali atau tidak. Meskipun pemerintah berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai subsidi dan bantuan, terdapat resiko bahwa kenaikan tarif ini tetap memicu inflasi, terutama pada sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, seperti transportasi dan energi. Implikasi sosial, beban tambahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN, masyarakat berpenghasilan rendah tetap akan merasakan dampaknya secara tidak langsung, terutama jika inflasi tidak terkendali. Ketimpangan sosial yang meningkat. Kebijakan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial karena masyarakat kelas menengah ke bawah lebih rentan terhadap kenaikan harga dibandingkan kelompok kaya. Perubahan persepsi publik terhadap pemerintah. Jika kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan baik, masyarakat mungkin melihatnya sebagai langkah yang memberatkan, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Implikasi pada dunia usaha, yaitu ada penyesuaian harga dan strategi bisnis. Perilaku usaha terutama di sektor retail dan jasa harus menyesuaikan harga jual mereka untuk mengimbangi tarif PPN yang lebih tinggi. Hal ini memerlukan strategi bisnis yang cermat agar tidak kehilangan pelanggan.
Tantangan bagi UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, mungkin kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini, terutama karena mereka tidak memiliki margin keuntungan yang besar. Mungkin ada tantangan kebijakan, sosialisasi dan pemahaman masyarakat, kurangnya pemahaman tentang manfaat kebijakan. Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dan kenaikan tarif PPN ini. Sosialisasi yang kurang efektif dapat menyebabkan resistensi dari proses protes publik. Informasi yang tidak merata. Tidak semua daerah memiliki akses yang sama dengan informasi mengenai kebijakan ini, sehingga masyarakat di daerah terpencil mungkin tidak memahami detail pelaksanaannya. Strategi penyelesaian, pemerintah harus meningkatkan kampanye edukasi publik melalui media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan secara transparan. Infrastruktur perpajakan, kesiapan sistem pajak digital. Digitalisasi sistem perpajakan menjadi tantangan besar, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak PPN dapat dilakukan secara efisien oleh seluruh wajib pajak. Pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa pengusaha mematuhi aturan PPN, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kebocoran pajak akibat praktik ilegal seperti penghindaran pajak harus diminimalkan. Strategi penyelesaian yaitu investasi dalam teknologi informasi untuk mendukung sistem pajak digital, peningkatan kapasitas aparat pajak dalam pengawasan dan penegakan hukum, ketepatan sasaran, program kompensasi, distribusi bantuan yang tidak merata, yaitu ada salah satu resikonya besar dalam program kompensasi adalah ketidakmerataan distribusi bantuan. Bantuan sosial seringkali tidak tepat pada sasaran akibat data yang tidak akurat atau lemahnya sistem distribusi. Potensi penyalahgunaan anggaran, program kompensasi berpotensi menjadi ladang korupsi jika tidak diawasi dengan baik. Strategi penyelesaian menggunakan teknologi seperti aplikasi berbasis data untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial. Peluang perbaikan dalam kebijakan, meningkatkan kepatuhan pajak, alih-alih hanya fokus pada kenaikan tarif, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor-sektor yang belum terjangkau. Kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha untuk memastikan bahwa kenaikan tarif ini tidak terdampak signifikan pada daya saing produk domestik. Pengembangan sistem subsidi yang tepat sasaran, subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mengurangi dampak negatif kebijakan ini terhadap masyarakat miskin tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi kebijakan PPN 12%. Evaluasi kebijakan PPN 12%, evaluasi terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 20% perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang muncul pada sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan penerimaan negara sambil mempertahankan kestabilan ekonomi domestik.
Evaluasi dampak ekonomi penerimaan negara yang diharapkan berdasarkan proyeksi pemerintah. Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Namun dalam pelaksanaannya perlu dilihat apakah proyeksi tersebut tercapai dan bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk mendanai program pembangunan yang prioritas. Perlu dipastikan bahwa peningkatan penerimaan negara tersebut tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif, tetapi juga pada efektivitas pengumpulan pajak yang lebih luas dan inklusif. Dampak pada sektor perdagangan dan bisnis usaha, penyesuaian harga barang dan jasa yang terjadi sebagai akibat dari kenaikan PPN perlu dievaluasi dari sisi keberlanjutan dunia usaha. Apakah pelaku usaha dapat bertahan dengan margin yang semakin tipis akibat peningkatan biaya? Ataukah kenaikan tarif PPN hanya akan memperburuk ketimpangan antar sektor usaha? Evaluasi juga penting dilakukan terhadap dampak yang dirasakan oleh UMKM yang mungkin paling berpengaruh oleh kebijakan ini karena kapasitas mereka yang terbatas untuk menyesuaikan harga dan menghadapi penurunan daya beli konsumen. Inflasi dan harga barang, salah satu dampak yang perlu dievaluasi adalah apakah kebijakan ini benar-benar menyebabkan lonjakan inflasi yang berlebihan. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada konsumsi barang-barang dengan harga terjangkau. Pemerintah perlu mengawasi secara ketat pergerakan harga barang di pasar, terutama barang-barang yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga seperti bahan pokok, transportasi, dan energi. Evaluasi dampak sosial. Ketimpangan sosial, dampak sosial yang signifikan harus diperhatikan terutama dalam hal ketimpangan sosial. Penerapan PPN 12% berpotensi memperburuk kesenjangan antara golongan masyarakat atas dan bawah. Dengan golongan yang lebih rendah paling merasakan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa. Evaluasi perlu mengukur sejauh mana kebijakan ini dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar atau apakah langkah-langkah kompensasi yang disediakan seperti diskon listrik dan bantuan beras dapat mengurangi beban masyarakat yang paling rentan. Persepsi masyarakat salah satu faktor yang penting dalam evaluasi kebijakan ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini. Jika masyarakat merasa kebijakan ini tidak adil atau tidak berpihak pada kepentingan mereka, hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi dan juga harus mencakup pengukuran tingkat kepuasan publik dan persepsi terhadap efektivitas kebijakan ini. Survei atau penelitian lapangan bisa digunakan untuk menggali lebih dalam evaluasi dampak terhadap pengelolaan fiskal negara. Penggunaan dana penerimaan pajak, salah satu tujuan utama dari kebijakan kenaikan PPN ini adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara. Oleh karena itu, evaluasi perlu menilai sejauh mana dana yang diperoleh dari pemerintah pajak digunakan untuk program-program yang tepat dan transparan yang menguntungkan masyarakat secara langsung. Apakah dana tersebut dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau justru digunakan untuk kepentingan yang kurang produktif. Pengelolaan anggaran negara. Kebijakan ini juga terkait dengan pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah kebijakan ini membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPN 12% berdasarkan evaluasi yang dilakukan berikut adalah
beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPN 12%. Sosialisasi yang lebih masif dan inklusif, peningkatan edukasi masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kebijakan ini melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial, media massa, serta forum-forum publik, agar masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Edukasi juga harus menjelaskan dengan rinci bagaimana program kompensasi seperti bantuan sosial dan diskon listrik dapat membantu meringankan beban mereka. Kampanye transparansi penggunaan dana pajak untuk mengurangi persepsi negatif terhadap kebijakan ini. Kampanye transparansi penggunaan dana pajak untuk mengurangi persepsi negatif terhadap kebijakan ini, pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana dana yang diperoleh dari PPN 12% digunakan. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap dunia usaha untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi kewajiban pajaknya. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk sektor-sektor yang rawan penghindaran pajak. Pemerintah dapat mengoptimalkan sistem digitalisasi pajak untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan transparansi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Penegakan hukum yang tegas terhadap penghindaran pajak dan manipulasi harga sangat penting untuk menjaga integritas kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sanksi yang lebih jelas bagi pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak mereka. Memperkuat program kompensasi yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan kompensasi sampai kepada yang membutuhkan. Pemerintah harus memperbaiki sistem data penerimaan bantuan agar lebih akurat. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi dan data berbasis aplikasi untuk memudahkan distribusi. Evaluasi dan penyesuaian program bantuan. Pemerintah juga harus mengevaluasi semua secara berkala efektivitas program kompensasi dan menyesuaikan skema bantuan sosial sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Bantuan harus disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi untuk mengurangi dampak negatif kebijakan PPN. Penyederhanaan sistem perpajakan. Untuk mengurangi beban administrasi, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, terutama bagi pelaku UMKM. Pajak yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi biaya administrasi bagi pelaku usaha. Diversifikasi sumber pendapatan negara. Alih-alih hanya bergantung pada PPN, pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendapatan negara yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup diversifikasi sumber pajak seperti pajak kekayaan atau pajak untuk kelompok super kaya yang dapat membantu menurunkan ketergantungan pada konsumsi domestik. Baik, dari kesimpulan, mungkin kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% yang diterapkan pada 1 Januari 2025 merupakan langkah penting dalam memperbaiki kondisi fiskal negara, sekaligus meningkatkan kapasitas negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, kebijakan pembangunan, kesehatan, pendidikan, ataupun yang lainnya. Ini diharapkan mampu menghasilkan penerimaan yang lebih besar untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Namun
Implementasi kebijakan ini juga membawa sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap masyarakat, dunia usaha, dan ketimpangan sosial. Penerimaan negara dan dampak ekonomi. Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan, meskipun ada potensi inflasi yang dapat timbul akibat kebijakan ini. Jika diterapkan dengan pengawasan yang lebih baik, kebijakan ini dapat meningkatkan kemandirian fiskal negara dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Namun dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok dengan pendapatan rendah ke bawah, menjadi tantangan besar. Dampak sosial. Kebijakan ini bisa memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah kompensasi yang tepat. Masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil menengah yang paling terdampak. Program kompensasi yang diberikan seperti diskon listrik dan subsidi pangan perlu diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok yang membutuhkan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program kompensasi disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Dari pengelolaan fiskal, kenaikan PPN ini memberikan pemerintah ruang lebih besar untuk menjalankan proyek-proyek besar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun untuk mengoptimalkan manfaat dari peningkatan penerimaan pajak ini, pengguna anggaran harus transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jika pengelolaan anggaran ini dilakukan dengan baik, maka penerimaan yang lebih tinggi dapat mendanai program-program yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya mungkin ada saran dari evaluasi yang dilakukan. Dalam penjelasan yang saya paparkan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPN 12% dan mengurangi dampak negatifnya. Peningkatan sosial dan edukasi publik. Penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan ini agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan kenaikan tarif PPN. Informasi yang jelas mengenai pengelolaan anggaran yang diperoleh dari PPN serta manfaat konkret yang akan dirasakan masyarakat perlu disampaikan secara luas. Selain itu, edukasi terkait dengan cara memperoleh manfaat dari program kompensasi seperti bantuan sosial dan diskon energi harus diperjelas dan dipermudah aksesnya. Pengawasan dan penegakan. Mungkin hukum yang lebih ketat salah satu aspek penting dalam menjaga keberhasilan kebijakan ini, yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penghindaran pajak oleh pelaku usaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh sektor usaha, baik besar maupun kecil, memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa manipulasi harga yang merugikan konsumen. Digitalisasi sistem perpajakan dan penerapan teknologi yang lebih efisien akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Pengembangan program kompensasi yang tepat sasaran untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat yang paling rentan. Program kompensasi perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem yang lebih canggih dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya penggunaan teknologi berbasis data dan aplikasi untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran, akan membantu mengurangi ketimpangan pemerintah. Dan pemerintah perlu memastikan bahwa ada penerima bantuan terus diperbarui dan program bantuan dapat mencakup semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tanpa menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan memperhatikan aspek pengawasan, edukasi, dan program kompensasi yang adil. Kebijakan ini membutuhkan perhatian yang cermat dalam pelaksanaannya dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kelompok yang paling rentan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kebijakan PPN 12% dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemberitaan kenaikan pajak PPN 12% di tahun 2025 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan ataupun bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun apapun itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.